proses penggeledahan gitu ya yang sedang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Nah, di antaranya yang sudah selesai siang tadi di rumah dinas Menteri Pertanian gitu ya. Kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK dimaksud sebagai tindak lanjut pengumpulan alat bukti yang saat ini sedang KPK lakukan atas dugaan korupsi di Kementerian Pertanian gitu ya, yang sedang diselesaikan oleh KPK tentunya. Dan penyelesaian proses penyidikan ini tentu sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang diterima oleh KPK dan kemudian ada proses-proses verifikasi telahan dan seterusnya begitu ya. Sehingga di awal tahun 2023 yang lalu tim penyidik KPK melakukan proses penyelidikan dan berdasarkan kecukupan alat bukti maka dari hasil gelar perkara ya, atau ekspos yang kemudian itu sebuah keputusan kolektif kolegial tentunya di KPK, karena dalam forum ekspos tentu dihadiri oleh pimpinan, kemudian pejabat struktural KPK dan juga tim baik itu penyelidik, penyidik maupun penuntut umum yang kemudian disimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga naik pada proses penyidikan. Salah satu kegiatan dalam pengumpulan alat bukti dimaksud adalah penggeledahan yang kemarin sudah dilakukan. Pertanyaan berikutnya tadi dari teman-teman adalah apa hasil dari proses penggeledahan yang telah selesai, satu di antaranya di rumah dinas Menteri dimaksud. Dari informasi yang kami peroleh, tentu dari tim penyidik di lapangan, dalam proses penyidikan dimaksud ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing. Ya, kemarin ada pertanyaan juga dari teman-teman, itu dibawa alat penghitung uang, betul, gitu ya. Jadi tim penyidik juga membawa alat penghitung uang tentunya dalam proses penggeledahan tersebut untuk menghitung secara akurat jumlah uang yang ditemukan dalam proses penggeledahan dimaksud. Juga beberapa dokumen ditemukan di sana, seperti catatan keuangan dan juga pembelian beberapa aset yang bernilai ekonomis tentunya, serta dokumen lainnya yang terkait dengan perkara. Ditemukan juga barang bukti elektronik. Dari semua yang ditemukan dalam proses penggeledahan dimaksud, tentu berikutnya tim akan melakukan analisis untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara yang sedang kami lakukan penyelesaiannya pada proses penyidikan ini, begitu ya. Selain penggeledahan yang di rumah dinas Menteri Pertanian tadi itu, siang tadi, betul, tadi ada yang bertanya ya, termasuk penggeledahan di kantor Kementerian Pertanian. Betul, tim ada di sana juga, tim penyidik KPK, dan saat ini masih berlangsung ya proses penggeledahan di kantor Kementerian Pertanian. Gitu. Tentu nanti perkembangannya kami akan sampaikan lebih lanjut pada teman-teman terkait hasil dari proses penggeledahan yang sedang berlangsung tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya dari teman-teman tadi ada sempat mengkonfirmasi ya, apakah KPK juga membawa seseorang gitu ya dalam perkara ini. Yang berkaitan dengan perkara kami ingin sampaikan tidak ada ya, karena ini kan proses penggeledahan dalam rangka untuk pengumpulan alat bukti tentunya, sehingga kami mengkonfirmasi tidak ada pihak yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Tetapi hasil dari proses penggeledahan yang tadi kami sebutkan tadi itu
betul telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Saya kira itu ya teman-teman, sudah terjawab beberapa konfirmasi dan pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, tapi kami beri kesempatan. Silahkan bila ingin bertanya lebih lanjut, silakan. Ya. Oke, silakan dari sebelah kanan saya boleh. Sini. Ya Mas, nanti sampingnya ya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ya. Perkenalkan, saya Helmut Timothy dari Berita 1 atau BTV. Pak, ini saya ingin mengkonfirmasi, mungkin sudah ada beberapa pemberitaan yang naikin beritanya terkait dengan penetapan tersangka dari Menteri Pertanian begitu. Ya. Nah, ingin sekedar menegaskan saja, apakah itu benar, dan apabila itu benar, nantinya sebagaimana diketahui kan bahwa Menteri Pertanian ini kan lagi di luar negeri. Apakah akan ada upaya hukum untuk pencegahan setelah kembali ke Indonesia? Oke. Itu dari saya, terima kasih. Baik, lanjut Mas, biar nanti kita kumpulkan dulu ya pertanyaannya. Saya Imam dari Tempo. Ini Pak, kabarnya KPK sedang menangani 3 klaster kasus di Kementan ya Pak. Oke. Salah satunya adalah kasus ini, boleh tahu Pak 2 lainnya itu apa? Terusnya saat ini penyidikannya sudah sampai mana? Iya. Terusnya satu lagi untuk selain 3 tersangka yang sudah dikabarkan ditetapkan menjadi tersangka, apakah memang ada nama lain juga Pak yang berpotensi untuk ditetapkan menjadi tersangka? Iya, oke, terima kasih. Tadi, Hadi. Masih belum ya? Jadi, Dulu, Mas Ali izin. terus pertanyaan. Tadi kan udah menyatakan bahwa menemukan uang Wah, ayo Mas Ilham. dalam pecahan rupiah maupun asing kayak gitu, Ya. dan udah bawa alat penghitungnya gitu. Ya. Jadi kan pasti udah dihitung dong. Oke. Nah, berapa itu jumlahnya Mas, baik yang asing itu pecahnya dolar Ya, apa, AS atau Ya. Singapura? Oke. Terus berapa nilainya? Ya, silakan Mas Hedi ya, nanti di belakang Pak. Saya mau bertanya ini Pak Ali, saya Hedi dari Kumparan. Soal kalau dari Tempo tadi kan udah udah agak cepat ya, maksudnya udah bicara klaster 2 klaster itu. Nah yang sekarang ini sebenarnya yang naik penyidikan itu apa? Maksudnya apakah kan kemarin itu beberapa ada yang pungli, ada yang gratifikasi, Ya, bahkan oke. TPPU kabarnya. Nah sekarang ini yang apa? Terus pertanyaan selanjutnya, ini kan udah naik penyidikan, apakah yang ditetap, karena tentu sudah ada ditetapkan tersangka begitu kan. Nah apakah sudah ada jadwal pemanggilan termasuk ke Menteri Pertanian begitu, yang bersangkutan apakah sudah dijadwalkan untuk pemeriksaan berikutnya. Terus yang terakhir mungkin ini Pak Ali, itu kabarnya ada senpi ya diamankan ya di sana di rumah dinas. Nah, apakah senpinya itu mereknya apa, terus apakah dia punya surat legal atau tidak legal? Baik, Terima kasih. terima kasih. Silakan terakhir Mbak. Oh 2 ya, silakan. Ya. Oke. Ya. Oke. Terakhir. Oke. Ya. Cukup ya? Cukup wakili dari teman-teman semuanya, saya kira. Baik, yang pertama begini ya teman-teman. Seringkali kami sudah jelaskan pada teman-teman ya, bahwa siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkaranya seperti apa, pasti pada saatnya KPK akan sampaikan pada teman-teman semuanya, pada masyarakat. Karena saat ini perkaranya sedang berjalan, baru kemudian kan teman-teman tahu ya, kemarin dilakukan proses penggeledahan, kemudian siang ini dilanjutkan proses penggeledahan di Kementerian Pertanian. Jadi kan masih di awal, gitu ya, masih di awal. Sehingga tentu kami tidak bisa sampaikan apa yang menjadi materi dari proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Tetapi yang pasti bahwa dalam proses penyidikan yang sedang KPK lakukan, ini berbeda ya, karena di KPK itu kan ada SOP tersendiri. Dasarnya tentu di Undang-Undang KPK, ada pasal 44, kemudian KUHP juga dipakai dalam hukum acaranya, begitu ya. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut, pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi, begitu ya. Sekaligus tadi menjawab bahwa apakah ini ada kaitannya dengan unsur politis. Kami juga berulang kali sampaikan pada masyarakat dan teman-teman semuanya
bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan, dan pada waktunya akan dibuka secara terang, ya, apa yang menjadi alat buktinya, perbuatannya seperti apa, begitu ya, di hadapan majelis hakim tentunya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, dilakukan penahanan, dilimpahkan pada proses penuntutan, dan disidangkan pada pengadilan tindak pidana korupsi. Di sana pasti kemudian kami pertanggungjawabkan seluruh proses penyidikan yang KPK lakukan. Kami pastikan bahwa ini adalah murni proses penegakan hukum. Terlebih jauh-jauh hari kami sudah melakukan proses penyelidikan, bahkan menerima laporan masyarakat juga tahun yang lalu, gitu ya. Sebagai tindak lanjut itu tentu kemudian terus berjalan sampai kemudian beberapa waktu yang lalu kami melakukan proses penyidikan dan dilanjutkan dengan proses penggeledahan. Kalau kita lihat data ya Mbak, memang dari beberapa waktu ataupun sejak KPK berdiri tepatnya, itu memang sudah banyak ya politisi-politisi ataupun tersangka-tersangka terpidana ya yang berlatar belakang politik gitu ya. Tapi kami ingin tegaskan tentu yang kemudian KPK lakukan adalah proses-proses yang berhubungan dengan penegakan hukum. Sebagai ambil contoh ya dari data yang kami miliki. Penegakan hukum oleh KPK terhadap para pelaku korupsi yang berlatar belakang politik sejak KPK berdiri tentunya itu kurang lebih 250 anggota DPRD. Tentu kita tahu anggota DPRD pasti berlatar belakang dari partai politik. Kemudian 133 bupati dan wali kota, 18 gubernur, 83 anggota DPR, dan juga 12 menteri. Begitu. Artinya ini proses penegakan hukum yang sedang kami lakukan ini adalah proses yang KPK juga pernah lakukan, begitu ya. Sehingga kami ingin tegaskan sekali lagi, sama sekali tidak tepat kalau proses penegakan hukum yang sedang KPK lakukan ini dikaitkan dengan proses politik, gitu ya. Tentu teman-teman juga sangat paham bahwa tugas pokok fungsi KPK itu sendiri tidak akan pernah bekerja di wilayah politik. Kami penegak hukum secara terbuka, berkala juga kami sampaikan pada masyarakat, kepada teman-teman, bagaimana kerja-kerja KPK ini dilakukan. Bisa diuji, baik itu dalam proses awal, penetapan tersangka, proses penyidikan, beberapa perkara juga diuji di depan hakim pra peradilan, kan begitu ya. Kemudian nanti di ujung di pengadilan tindak pidana korupsi juga dapat diuji, bahkan secara terbuka. Kami juga mengajak masyarakat, teman-teman media, silakan ikuti proses yang sedang KPK lakukan. Kami sangat terbuka untuk proses-proses penanganan perkara sepanjang memang tidak mengganggu proses penyidikan, karena tentu ada strategi-strategi yang harus kami selesaikan dalam proses penyelesaian sebuah perkara, begitu. Saya kira itu ya Mbak ya, menjawab pertanyaannya. Kemudian terkait dengan tadi ada klaster, kemudian ada pertanyaan dari Mas Hedi tadi ya, terkait dengan dugaan korupsi apa. Nah, sejauh ini yang sedang kami lakukan proses penyidikannya terkait dengan perkara ini adalah berkaitan dengan dugaan korupsi. Ini kalau dalam konstruksi bahasa hukumnya ya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, begitu ya. Tentu ini tempat kejadiannya adalah di Kementerian Pertanian, gitu ya. Seperti itu, Mas Hedi. Pasalnya kalau kita lihat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah 12E, ya, 12E. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi terkait dengan nilai yang ditemukan dalam proses penggeledahan di rumah dinas. Tadi saya sampaikan, memang kami juga membawa alat penghitung uang, gitu ya.
kemudian juga dilakukan perhitungan, berikutnya dilakukan analisis. Ke depan perlu kami lakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi. Sekaligus tadi menjawab dari pertanyaan Mas Hedi, apakah nanti akan dilakukan pemanggilan baik itu terhadap para tersangka ataupun pihak-pihak sebagai saksi? Iya. Dalam proses penyelesaian sebuah perkara dari laporan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, naik ke penyidikan, tentu diawali dengan pengumpulan informasi, data, dan alat bukti lebih dahulu. Setelah kemudian kami kumpulkan semuanya, kami akan konfirmasi kepada para saksi dengan cara memanggil mereka untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK dan dilakukan pemeriksaan. Jadi siapapun yang kemudian diduga mengetahui seluruh perbuatan dari para tersangka ini, kami pastikan dipanggil sebagai saksi, dan kami juga berharap pada kesempatan ini nanti siapapun yang dipanggil oleh tim penyidik KPK dalam perkara ini, kami sangat berharap agar kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Pertanyaan dari Mas Niam, berapa jumlahnya? Sekira sejauh ini puluhan miliar yang kemudian ditemukan dalam proses penggeledahan dimaksud. Oke, Mas Niam ya. Kemudian tadi Mas Hedi, terkait pertanyaan apa tadi Mas? Senpi, oke. Kami ingin menjelaskan begini saja, karena dalam proses penggeledahan tentu yang kemudian kami ambil dan kemudian kami analisis adalah yang berkaitan dengan perkara. Adapun tadi Mas Hedi bertanya apakah betul ada Senpi, kami ingin menjelaskan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah DKI Jakarta, tentunya terkait temuan yang ada dalam proses penggeledahan dimaksud. Itu saja ya Mas Hedi, karena sekali lagi apa yang kemudian berikutnya kami lakukan analisis adalah yang berkaitan langsung dengan perkara yang sedang kami tangani. Oke? Sudah dikomunikasikan. Ya, oke? Nanti berapa jumlahnya, apakah ada izinnya dan lain-lain, tentu itu kan di luar kewenangan dari KPK ya, karena kami fokusnya sekali lagi teman-teman adalah penyelesaian proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini ya. Oke. Ya. Tadi saya kira sudah terjawab ya, bahwa ketika naik pada proses penyidikan, kami pastikan KPK telah menetapkan para pihak sebagai tersangka. Namun demikian, identitas dari para tersangka dan konstruksi perkaranya pasti kami akan sampaikan nanti pada saatnya ketika proses penyidikan ini cukup, begitu ya. Tentu ada proses panjang lebih dahulu ya teman-teman ke depan yang akan KPK lakukan, gitu ya. Tadi dari proses penggeledahan, menganalisis, memanggil para saksi, memanggil para tersangka, melakukan penahanan. Di saat itulah tentu kami sampaikan konstruksi perkara secara utuh termasuk identitas dari para tersangka. Saya kira cukup ya. Di ruang Kementan. Oh oke. Kementan. Betul ya, tadi melakukan proses penggeledahan di Kementerian Pertanian dan sedang berlanjut sampai siang hari ini di gedung A, antara lain di ruang Menteri dan juga Sekjen Kementerian Pertanian. Cukup ya, sudah terjawab? Ya, nanti kami akan informasikan lebih lanjut dan konfirmasi ya pada teman-teman di lapangan, karena sejauh ini informasi yang kami peroleh